Bagaimana membaca hasil survei terbaru LSI? Kita akan analisis bersama peneliti LSI Yoske Nawas dan pengamat politik yang juga Direktur Eksekutif Indonesia Presidential Studies Nyarwi Ahmad. Selamat sore semuanya. Selamat sore, Mas Cindy. Baik. Mas Yus, soal elektabilitas Capres 2024 ini, apa yang berbeda dari hasil survei sebelumnya? Sebenarnya secara umum belum ada perubahan peta politik yang signifikan, Mbak Cindy, dalam soal Pilpres dan Pileg. Pak Prabowo unggul dari Pak Ganjar Pranowo, meski seperti disebutkan oleh Mas Jayadi sebelumnya, kita harus hati-hati menerjemahkannya karena keunggulannya dalam simulasi 3 nama belum lewat dari 2 kali margin of error. Tapi yang lain adalah yang harus digarisbawahi, selain kecenderungan dukungan terhadap Pak Prabowo yang naik dari survei bulan April dari 30,3% menjadi 35,8%, Pak Ganjar juga mulai rebound nih posisinya dan sekarang ada di 32,2% di bulan Juli 2023. Dan tren dukungan terhadap Pak Anies itu cenderung stagnan, bahkan agak sedikit menurun dari 25% ke sekarang 21,4%. Begitu, Mbak Cindy. Apa yang menyebabkan Prabowo meraih suara tertinggi dengan 35%? Bagaimana dengan Ganjar dan Anies? Ya, saya kira ada 3 faktor utama yang menyebabkan dukungan terhadap Pak Prabowo bulan Juli ini mencapai angka di sekitar 35%. Yang pertama, endorsement Pak Jokowi, Presiden Jokowi yang memang secara formal dan itu sudah disebutkan mendukung Pak Ganjar, cuman ada signal-signal yang ditangkap bahwa Pak Jokowi juga masih merestui pencalonan Pak Prabowo. Yang kedua yang harus digarisbawahi adalah gaya kampanye Pak Prabowo yang kalau kita perhatikan berubah beberapa bulan terakhir, dan bahkan kalau dibandingkan 2019 sangat bertolak belakang seperti itu. Di beberapa kesempatan misalkan Pak Prabowo keluar dengan gimmick menggunakan hoodie atau melontarkan candaan-candaan ringan di depan media, dan kemudian ada juga tim sosial media yang bekerja kencang gitu ya. Kalau kita lihat di Twitter, lihat di Instagram dan TikTok, itu juga mereplikasi pesan-pesan positif dan image positif yang coba diproyeksikan oleh Pak Prabowo. Dan yang mungkin satu hal yang penting juga adalah Pak Prabowo juga menunjukkan dirinya bahwa dia adalah seorang team player yang loyal pada Pak Jokowi, dan ini mungkin menarik minat sebagian pendukung Pak Jokowi, Presiden Jokowi, untuk mendukung Pak Prabowo. Meski harus diingat sebagian besar lagi masih ada mendukung Ganjar Pranowo. Dan yang harus dilihat juga adalah merosotnya elektabilitas Pak Ganjar pasca isu Piala Dunia U20 tempo hari masih belum recover sepenuhnya, dan kami menduga ada yang mengalihkan dukungannya kepada Pak Prabowo. Demikian, Mbak. Itu adalah Prabowo Subianto dan bagaimana mutualisme dengan Ganjar Pranowo. Bagaimana dengan Anies Baswedan? Anda menyebut ini stagnan di sana. Ya, untuk dukungan terhadap Pak Anies Baswedan sendiri cenderung stagnan, bahkan agak sedikit menurun, dan ini berkorelasi dengan apresiasi publik terhadap pemerintahan Pak Jokowi. Jadi semakin Pak Jokowi dinilai positif oleh publik, oleh responden, ini mengakibatkan tergerusnya suara Pak Anies di survei seperti itu. Oke, baik. Mas Nyarwi, tadi di LSI juga sudah mengingatkan bahwa dari hasil survei ini secara mutlak iya Prabowo unggul dibandingkan Ganjar Pranowo, tapi secara statistik tidak karena belum melewati 2 kali margin of error. Apa maknanya untuk Anda? Ya, saya setuju ya dengan argumen Bung Yoske Nawas tadi ya. Walaupun kalau kita lihat ya trennya ya dari data tren, saya baca data reportnya LSI itu kan mengalami peningkatan yang kompetitif ya, artinya meningkatnya lumayan bagus lah. Kalau kita lihat juga di sini ya, Cindy ya, ada yang menarik ya, tingkat kepuasan Pak Jokowi yang meningkat itu juga ternyata diiringi dengan approval rating atau peningkatan elektabilitas Pak Prabowo juga. Tetapi harus diingat
Tidak hanya dari margin of error tadi, belum melampaui 2 kali margin of error, itu kan angkanya baru 35 ya, kalau plus minus gitu kan bisa 37 atau 38. Ya. Jadi masih belum aman juga, kecuali misalnya salah satu kandidat itu 40% ke atas. Itu boleh dibilang katakanlah itu sudah leading gitu ya. Nah, jadi walaupun data survei ini menunjukkan tren Pak Prabowo meningkat cukup tajam, Ya. tapi menurut saya belum nyaman. Artinya peluang itu masih terbuka bagi yang lain, khususnya Pak Ganjar. Nah, yang kedua kita harus lihat, ini metodenya kan pakai RDD ya, kemudian pakai survei telepon. Dan di situ kan kita lihat, tadi saya sempat lihat anatomi datanya juga, itu beberapa misalnya contoh ya, yang populasi tidak punya telepon ini sekitar 17%, artinya tidak tercover, tidak terrepresentasikan, itu satu. Yang kedua misalnya dari tingkat pendidikan misalnya, itu kan cukup besar tuh, khususnya pendidikan yang bawah ya, itu masih banyak yang kurang representatif juga. Tapi itu wajar karena kita kan pakai di sini kan kayak survei telepon ya. Jadi Nah, kalau kita lihat itu basis pemilih di situ banyak tuh yang ada kemungkinan besar lah katakanlah itu juga termasuk milih Ganjar di sana. Nah, di sini juga saya kira makanya itu angka ini sebelum sepenuhnya juga boleh dibilang ya menjadi angka yang menghibur Pak Prabowo gitu loh ya. Pak Prabowo tentunya ya senang ya mungkin ya dengan tren kenaikan ini, tapi belum sepenuhnya kemudian menyenangkan gitu ya, kira-kira gitu. Unggul di survei ini, tapi hati-hati ya, harus waspada begitu ya Mas Nyarwi. Iya gitu. Disebut juga nih soal masalah endorsement dari Jokowi, tadi disebutkan oleh Mas Yus. Apakah dengan hasil ini Ganjar Pranowo ada di bawah Prabowo Subianto meskipun tipis saja adalah hasil dari ambiguitas sikap Joko Widodo? Akan kemana nih? Akan ke Prabowo Subianto atau akan ke Ganjar? Hasilnya begini akhirnya, Ganjar Pranowo dan juga Prabowo Subianto tipis sekali. Ya, kalau endorsement Jokowi saya lihat itu kan tadi juga sudah dijelaskan Mas Yus ya, Mas Yus Konawas. Itu kan juga terlihat. Jadi approval rating ke Pak Jokowi itu luar biasa impact-nya kan. Artinya dua-duanya itu mengalami eskalasi peningkatan itu dengan angka yang tadi misalnya tidak undecided voter atau tidak menentukan itu menurun kan gitu sampai ke angka 10% saya lihat. Nah, tetapi memang eskalasi yang paling agak lebih tinggi itu memang di Pak Prabowo gitu ya. Kalau dikatakan endorsement ya misalnya, saya kira efeknya itu ya ada, itu jelas ya ambiguitas. Tapi tentu saja bukan hanya endorsement saja ya. Tadi Bung Yus juga menyinggung ya. Cara campaign Pak Prabowo dan juga Partai Gerindra, saya juga setelah ada riset juga melihat akun-akun itu ya, medsos partai maupun Pak Prabowo juga termasuk capres yang lain. Itu saya lihat memang konten-kontennya lumayan penetratif ke anak-anak. Jadi begini, kalau gitu pertanyaan begini, apakah ini karena endorsement Jokowi atau cara Prabowo Subianto berkomunikasi dengan pemilihnya yang akhirnya membuat Prabowo unggul dibandingkan Ganjar Pranowo? Ya, dua-duanya tentu Cindy, tapi kalau dikatakan effortnya dari Pak Prabowo dan timnya, saya kira ya mungkin ya dugaan saya overall kasar bisa 60% effortnya berkontribusi itu. Ya, kalau kita cek Instagram, akun-akunnya, terus yang lain, cara kampanye, kontennya, stylenya, saya kira lebih penetratif. Di data survei tadi juga kepotret kok. Kalau kita lihat report lengkapnya ya, itu penetrasi ke pemilih muda itu untuk Pak Prabowo cukup besar dibandingkan kalau kita compare dengan Mas Ganjar gitu loh. Nah, bahkan misalnya penetrasi suara Mas Ganjar basisnya kalau dari sisi ini, misalnya saya tadi baca sekilas, itu masih banyak yang misalnya kategori Jawa gitu ya, yang sementara Pak Prabowo lumayan lebih merata gitu. Contoh saja ya dari sisi kategori yang lain. Artinya apa? Memang tidak hanya cukup dengan endorsement Pak Jokowi menurut saya, tapi juga effort atau usaha ya dari para capres ini itu juga dalam mendekati pemilih itu juga menjadi penentu gitu loh. Saya lihat memang ada kecenderungan Cindy, ini Pak Prabowo ini bukan hanya makin humanistik dalam mengapproach pemilih, tapi juga makin market oriented gitu loh, melihat kecenderungan apa yang dibaca oleh atau dirasakan oleh pemilih-pemilih dengan segmennya. Nah, tentu saja kan yang lain kira. Tapi bicara soal komunikasi kan, Ganjar Pranowo juga di sosial media juga komunikasinya menyentuh berbagai kalangan lah, mulai dari generasi muda sampai baby boomers kalau bisa kita bilang. Anies Baswedan juga sangat aktif di sosial media. Iya. Tapi kalau kita compare secara substansi, saya kira juga ada beberapa ya. Kan begini, ada model pendekatan apakah top down ataukah bottom up. Artinya gini, sebenarnya contoh yang dirasakan masyarakat misalnya generasi Z Alpha gitu ya, misalnya soal isu konten yang ringan, ngomongin mental health, entertaining dan seterusnya,
Nah, saya kira kadang-kala isu-isu yang ringan itu juga menjadi daya tarik gitu ya, Oke. atau entertaining gitu. Nah, saya lihat juga kandidat yang lain memang perlu ya. Kadang-kala kita nggak hanya bisa bicara hal yang makro besar ya, Mhm. bicara ideologi Indonesia dan seterusnya. Nah, di sini juga perlu dikompasi. Memang perlu apa namanya, perlu perlu inovasi lah ya, Cindy, dan perlu Ya, customize ya soal ini apa. Dan di sini saya kira juga sekarang ini kan pergantungan ke platform digital ini oke. makin besar Baik, ini ya. baik. Jadi algoritmanya juga berjalan sehingga Ada ini aha, inovasi terus-menerus gitu. ada efek gaya komunikasi Prabowo Subianto ya sehingga hasilnya unggul dibandingkan Ganjar Pranowo di survei LSI. Iya, Mas iya. Yus, soal head to head capres, apa yang menarik dari temuan LSI dalam survei kali ini? Soal head to head capres, sebenarnya yang paling menarik adalah ada agak mengerucut kedua pasangan ya Hmm. ke Pak Prabowo dan Pak Ganjar gitu. Dan saat diadu melalui simulasi dua pasang nama, tiga pasang nama, Pak Ganjar dan Pak Prabowo itu ganti-gantian aja gitu, Oh. Mbak Cindy. Mhm. Iya, dan Pak Anies memang masih ketinggalan di belakang. Cuman yang menarik adalah saat Pak Prabowo diadu dengan Pak Ganjar aja Mhm. gitu, itu angkanya lumayan tuh, angkanya lumayan jauh antara Pak Prabowo dengan Pak Ganjar. Cuman lagi-lagi harus diingat, tadi Mas Nyarwi udah bilang, ini juga masih permulaan kampanye, kampanye belum mulai, Ya. mesin belum panas, jadi masih banyak Oke. dinamika yang harus diwaspadai, Mhm. bahkan oleh Pak Prabowo meskipun secara absolut dia unggul, tapi kan secara statistik sebenarnya masih berada dalam posisi yang belum aman, Mhm. kayak gitu. Soal head to head yang unggul nih berarti yang mendapatkan suara dari Anies Baswedan begitu ya? Suara pendukung Anies Baswedan. Suara pendukung dari mungkin suara Anies Baswedan stuck di angka sekitar 20-an%, Mhm. Mbak. Cuman sisanya itu kan dapat dukungan dari mereka yang belum memilih sebelumnya, Mbak. Oke. Atau yang mengalihkan dukungan gitu, yang tadinya dari Pak Ganjar pindah ke Pak Prabowo, atau yang Mhm. sebelumnya belum menentukan pilihan. Dan Mhm. itu sampai saat ini pun masih ada di angka 2 digit tuh, di atas 10% yang masih belum menentukan pilihan. Dan Oke. itu masih membuka peluang baik buat semua kandidat sebenarnya saat ini untuk Memperebutkan mereka yang belum, memperebutkan ini ya. memperebutkan swing voters ini ya. Kalau soal Betul. cawapres nih, Mas Yus, nama Erick Thohir Ya, kan selalu di posisi teratas, termasuk juga di hasil survei LSI ya. iya. Yang Hmm. menarik, Pak Erick Thohir sekarang ada biasanya itu Pak Ridwan Kamil, cuman sekarang Pak Erick Thohir itu ada di angka di top 5-nya itu Pak Erick Thohir 14,3%, atau di simulasi 7 nama Pak Erick Mhm. Thohir keluar dengan 21,2%, diikuti Pak Ridwan Kamil, Pak Mahfud, Mas Ahaye, Mas Sandi, dan ada juga Bu Kofifa dan Pak Erlangga gitu. Dan ini terus terang cukup surprising, dan eh, mungkin banyak faktor yang berkontribusi terhadap naiknya popularitas Pak Erick Thohir gitu. Mhm. Karena belakangan juga soal bola, soal PSSI, posisi Mhm. dia yang sering muncul di media itu juga berkontribusi saya kira terhadap naiknya dukungan terhadap Pak Erick Thohir. Apalagi kalau dilihat di satu segmen survei yang lain, Mhm. dari 50 orang yang tahu, 50 responden yang tahu Erick Thohir, dari yang mengetahui Pak Erick Thohir 90% menyatakan sangat puas dan puas terhadap kinerja beliau sebagai ketua PSSI. Mungkin ini berkontribusi terhadap kenaikan Pak Erick Thohir, dukungan Mhm. terhadap Pak Erick Thohir. Oke, baik Mas Nyarwi, baik cawapres ini juga menarik untuk disimak karena namanya suka berubah-ubah. Ya kemarin beberapa saat lalu dalam hasil survei Sandi yang unggul. Tapi saat ini ada nama Erick Thohir yang mengungguli Sandiaga Uno. Ada nama Mahfud MD juga masuk dalam radar. Analisa Anda soal ini? Ya, saya lihat ya visibilitas Pak Erik ya di publik itu, Pak Erik itu ingat ya apa harus kita lihat ya, Cindy. Itu berbeda dengan yang tadi nama disebutkan ya, seperti Pak Sandi maupun Pak Mahfud, nama-nama top lah ya yang sudah masuk di radar survei. Karena Pak Erik ini punya dua panggung sekaligus, kalau harus Ya. satu sebagai Menteri BUMN, yang Mhm. kedua itu PSSI kan gitu. Mhm. Nah, saya kira dua panggung ini dua-duanya punya demand atau daya tarik luar biasa di mata publik, apalagi isu terkait misalnya sepak bola dan lain-lain. Ya. Nah, panggung ini menurut saya juga berpengaruh ya, walaupun tadi tingkat pengenalan misalnya ya itu juga juga saya kira menjadi daya
daya elevasi, semakin banyak dikenal, tentu ada peluang ya untuk makin didukung misalnya begitu. Tetapi kan saya lihat Pak Erik ini juga stylenya juga saya kira juga acceptable ya di kalangan terutama anak muda dan seterusnya. Dan kita tahu secara demografi kan bahwa ke depan ini nantinya pemilih kita di usia 40 ke bawah itu kan 52, sekian atau 53%-an dari total pemilih. Dan ini jumlah besar sekali. Dan Pak Erik juga aktif tuh di berbagai platform digital ya saya lihat. Dan ini saya kira juga luar biasa ya dengan misalnya konten-konten yang disajikan cukup real ya. Dari isu-isu yang populer, isu-isu sampai termasuk ada mahasiswa saya meneliti juga tentang Korea, itu Korean Wave misalnya. Sama masuk berbagai isu itu ya begitu. Jadi saya kira variabilitas isu yang coba ada istilah isu ownership sebenarnya. Nah, ini Pak Erik saya lihat berusaha menjangkau dengan daya tarik isu ownership yang makin luas untuk jangkau pemilih yang makin lebar. Nah, ini saya kira cawapres yang lain juga mungkin perlu ya namanya berkompetisi ya, perlu juga melihat juga apa-apa yang bisa dilakukan untuk memperluas ya penetrasi potensi pasar yang bisa didapatkan ya menjelang Pilpres mendatang. Saya kira itu. Dan disebutkan oleh juga Mas Yos, ada swing voters yang bisa diperebutkan oleh 3 baca pres menjelang pemilu 2024. Jumlahnya besar ya, 2 digit ya, di atas 10% nih. Mas Yos, siapa yang nanti menurut Mas Nyarwi yang bisa mengambil hati swing voters ini untuk bisa menjadi suara untuk mereka? Ya, swing voter ini kan biasanya cukup banyak jenisnya ya. Ada yang mereka sangat rasional, ada yang emosional, juga ada yang demand-nya sangat tinggi, ada yang sangat kritis, ada yang mungkin sampai ignoran ya. Ignoran itu tidak peduli sama sekali dengan pemilu, kira-kira gitu. Nah, ini juga tantangan di masing-masing tim ini ya, misalnya pasangan pendukung capres maupun cawapres untuk menganalisis dulu kan gitu, mengenali mereka ini siapa kan gitu. Tetapi mayoritas ya swing voter itu orang-orang yang kritis ya, artinya kelompok-kelompok yang dia sangat rasional, yang mengevaluasi, dia punya record dan dia juga punya intensitas untuk engagement yang interaksi yang cukup baik ya, bahkan mungkin bertanya, mengoreksi atau mempertanyakan dan ini saya kira butuh model marketing dan kampanye yang lebih interaktif ya, lebih empatik gitu. Saya kira itu nanti mereka juga kalau di antara beberapa cawapres yang ada, saya kira itu potensinya masih overall ya, Cindy yang menurut saya masih sama lah, masih terbuka ya. Buktinya apa? Tidak ada angka yang sangat fenomenal kan ya, yang didapatkan oleh masing-masing itu kan gitu. Itu kira-kira. Baik, masih sangat dinamis bagaimana hasil survei dari LSI dan sekitar 7 bulan lagi menuju pemilu 2024 semua bisa berubah. Terima kasih Mas Nyarwi, terima kasih Mas Yos sudah berbagi pandangan di Sapa Indonesia malam hari ini.